Ya, biasanya anak-anak remaja itu yang suka bikin sensasi ya, bikin vandalis, coret-coret, bikin, motor yang sudah bagus, normal, ganti knalpotnya menjadi, knalpot brong gitu. Suaranya sampai menggelegar mana-mana. Kemudian, suka ya malam orang lain pada di rumah ngumpul keluarga, dia main-main dengan kawan-kawannya di jalanan sampai malam, bahkan sampai semalaman ya. Dan dia mencari sesuatu yang apa, menyenangkan dirinya. Inilah kehidupan, anak-anak pra remaja, yang orang tua harus hati-hati, di dalam menyikapi tentang anak-anak dalam tumbuh kembang dari ABG menuju remaja ini. Maka ayo menjadi orang tua yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat keluarga? Ya, mudah-mudahan berharap hari ini Anda bersama keluarga menciptakan satu keindahan, menciptakan satu keceriaan, menciptakan satu kegembiraan bersama keluarga ya. Nah, eee, kali ini Abi ingin berbicara tentang bagaimana, ketika Anda sudah berkeluarga untuk memahami gejolak yang terjadi pada anak-anak Anda yang menuju remaja atau pra-remaja. Nah, ini anak ABG, dari ABG ke remaja, itu butuh perhatian khusus dari orang tua. Karena di usia ini, jadi usia anak ABG sampai kira-kira 18 tahun, ini adalah anak-anak masa rawan dalam komunikasi, ya. Kalau di usia 13 tahun, ya, ke 15 tahun, ya, ini anak-anak masih mencari jati diri, ya. Anak-anak masih mencari, akan, apa namanya itu, mengekspresikan, eee, sebagai anak yang baru gede tadi, mengekspresikan kesukaannya atau apa, dia mencari perhatian, nah itu di usia-usia itu. Nah kemudian usia 16, 17, 18 ya, itu hati-hati. Anak-anak di usia ini, eee, juga rawan dipengaruhi orang lain atau sebuah kepercayaan lain, makanya anak-anak di usia ini yang sudah masuk usia mahasiswa baru ya, itu bisa menjadi, punya pemikiran yang aneh, punya ajaran yang aneh, atau punya ajaran yang sangat keras, yang sangat ekstrim, itu adalah anak-anak, apa namanya, remaja yang sudah mulai mahasiswa ini. Jadi untuk mempengaruhi seseorang itu ya di usia-usia, 17, 18 ini ya. Makanya, hati-hati dengan anak-anak kita yang usianya sekarang, pergaulannya dengan siapa, itu harus hati-hati. Karena apa? Gejolak pra-remaja ini, banyak sekali menimbulkan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Seperti coret-coret itu ya, vandalisme itu ya. Sebenarnya anak itu hanya mencari pelampiasan, mencari ekspresi tentang dirinya ya. Dan perlu diperhatikan, bahwa pola asuh Anda sejak anak itu usia 3 tahun sampai 9 tahun, ini adalah namanya masa latensi. Dalam masa latensi ini, orang tua menerapkan pola asuh yang agak keras atau egois, atau orang tua nggak mau tahu, tidak bisa membangun komunikasi yang bagus, maka anak-anak itu dalam masa latensi ini, yaitu usia 3 tahun sampai 9 tahun,
Nah, dia menyimpan banyak sesuatu yang akhirnya semua hal yang tidak bisa tersampaikan saat usia latensi. Contohnya, dia sering dikerasi orang tua, sering dibentak-bentak orang tua, sering dijontor-jontorkan begini oleh orang tua. Ya, biasanya nanti pada usia 13 tahun, anak ini akan mulai menjadi anak yang bengal, anak yang berani melawan, anak yang mulai gembor-gembor, montor, gitu. Anak yang mulai coret-coret dan sebagainya, anak yang berani, wah pokoknya mulai. Karena apa? Dia membuka semua memori waktu dia kecil yang belum bisa apa-apa, dia apa namanya, disakiti oleh orang tua, dia belum bisa melawan, dia dibentak-bentak, dia juga belum bisa melawan. Maka di saat usia 13 tahun, ini biasanya anak mulai berani melawan, mulai menjadi anak yang bengal. Nah, inilah saat kita orang tua harus hadir, bisa membangun komunikasi dengan anak-anak, supaya anak-anak kita tidak berada di jalanan. Satu contoh saja, kalau kita di dalam keluarga ini tidak membangun komunikasi yang bagus dengan anak-anak, tidak bersikap demokratis dengan anak-anak, maka anak-anak akan mencari kenyamanan di luar rumah kita. Karena di dalam rumah, di dalam keluarga, rasanya panas, semuanya nggak ada saluran untuk menyampaikan unek-unek, bapaknya tidak asik, mamahnya juga tidak asik, sibuk sendiri-sendiri, maka anak-anak ini akan mencari atau berkumpul dengan komunitasnya, mencari sesuatu kesibukannya sendiri-sendiri dengan mengekspresikan jati dirinya tadi, sehingga berimplikasi negatif. Makanya kita kenal ada anak-anak yang malam hari berkeliaran kemana-mana. Kalau di Jogja namanya klitih, mungkin di luar apa namanya lah. Jadi anak-anak yang sebenarnya sepi, kesepian, tidak mendapatkan satu asupan komunikasi kasih sayang di rumah yang mengikuti jiwa mereka, sehingga mereka mencari sesuatu yang menurut mereka memuaskan hatinya, dan itulah akhirnya terjadi persoalan-persoalan sosial di masyarakat karena orang tua cenderung abai, tidak mengerti, tidak bisa ngemong anak-anak kita dengan bahasa-bahasa anak-anak pra remaja. Jadi itulah yang diperlukan sekarang adalah orang tua harus pandai-pandai membangun komunikasi. Kita selalu nyaman, selalu ramah dengan anak-anak. Jadi ketemu anak itu ya seperti lama nggak ketemu, "Woi, piye kabare?" Dan lain sebagainya. Kita memeluk anak kita ngepok-epok pundak anak kita, dan kita memuji. Jangan selalu kita ketemu anak selalu menuding, menyalahkan, menuding, memarahi, menuding, menuduh, dan lain sebagainya sebagai hal yang selalu negatif terhadap anak kita. Maka itu tidak produktif bagi anak kita. Jadi orang tua harus selalu memberikan reward, pujian yang ya proporsional ya. Maka anak-anak kita akan mendapatkan mitra yang baik. Saya kira itu, mudah-mudahan kita akan menjadi orang tua yang efektif. Nah, untuk yang terakhir, ini ada pesan-pesan, yaitu apa namanya, dari kawan-kawan serasi yang sedang mencari jodoh, ya. Ini ada, kalau ini janda ya, janda, janda. Nah, janda-janda masih muda ini. Nah, janda cerai mati, anak 2. Janda cerai mati anak 2, umurnya baru 29 tahun. Anaknya sudah 2 ya. Silahkan, ini tinggal di Semarang. Tinggal di Semarang. Ini muslimah. Silahkan yang ingin berkenalan, dan dia kalau laki-laki ini mau atau jejaka juga oke, boleh.
duda juga boleh, asalkan sangat menyayangi kedua anak yatim yang ditinggalkan bapaknya ya. Kemudian ada lagi, nah ini janda tanpa anak, umurnya 26 tahun, tinggal di Jogja. Cuma ini oh bukan Kristen, maaf, ini Islam, tapi dia kerja sebagai ART, ya, ART. Dan dia tentu mau dengan jejaka usia 35 pun mau ya, lulusan SMA enggak apa-apa, enggak masalah ya. Yang penting bisa menerima dia, kekurangan dia. Kemudian ada lagi janda umur 38. Kemudian anaknya 2. Umur 38, anak 2, tinggal di daerah Purworejo ya. Ini silahkan bagi yang menginginkan berkenalan, ini muslimah 38, anak 2. Silakan bagi yang menginginkan bisa berkenalan, bisa berhubungan dengan admin. Demikian, bila balik saya, mudah-mudahan kalian semua tetap segera get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.